Siapa yang sudah siap? Yang sudah siap boleh katakan yes, yes, yes. Yuk kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu, kasih-Mu, dan perlindungan-Mu. Tuhan, kami sangat bersyukur karena Engkau sungguh baik. Tuhan, kami siap untuk beribadah. Urapi kami ya Tuhan, urapi juga kakak-kakak. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yuk kakak-kakak kita mulai. Shalom adik-adik. Yuk kita bangkit berdiri yuk. Jangan lupa ajak mama papanya ya. Yuk kita tepuk tangan yuk. Kita memuji Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Angkat tangannya yuk. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kami lebih dari pemenang. Darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Haleluya. Yes, Tuhan Yesus baik. Yuk silakan duduk kembali adik-adik. Kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biar sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Tuhan selidiki hati kami. Angkat tanganmu. Kita pandang Tuhan. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, yes God.
Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku terlebih lagi setia. Telah kulihat angkat tangannya yuk adik-adik. Yes God, Tuhan Yesus sedang lihat adik-adik. Tuhan Yesus sayang sama adik-adik. Habis di hidup ya Tuhan. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan ya Tuhan, betapa baiknya Tuhan tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Yuk adik-adik ikutin kami ada berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kebaikan-Mu, Tuhan, ini hati kami, ini pikiran kami, ini mata kami, yang kami fokuskan sama Tuhan. Urapi kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Salam jumpa dengan kalian semua di rumah. Pastinya kalian dalam keadaan baik-baik saja bukan? Demikian harapan kakak di sini terhadap adik-adik di rumah. Nah, adik-adik, minggu lalu kita merayakan Paskah. Kalian pasti tahu apa arti dari Paskah. Betul sekali. Paskah adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah menang mengalahkan maut. Dia mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Dan pada hari yang ketiga, ia hidup, dia bangkit dari antara orang mati. Adik-adik, ada yang tahu nggak kenapa Tuhan Yesus harus mati? Ya, Tuhan Yesus mati untuk menebus kita dari dosa-dosa kita dengan cara mengorbankan dirinya, mati di kayu salib. Ayo Kak Daniel, buat kita cepet-cepet.
banget di sini ya, senengnya. Adik-adik, kakak mau tanya lagi sekali sama adik-adik. Sekali lagi nih ya. Kenapa sih Tuhan Yesus mau melakukan itu semua? Dia mau menderita, dia mau disiksa, dia mau dicambuk, disalibkan. Kenapa sih adik-adik? Adik-adik bisa jawab. Ya, pintar sekali. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus tidak mau melihat kita binasa karena kesalahan dan dosa-dosa kita. Seperti ada firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayo adik-adik, kita jalan-jalan lagi yuk. Tadi kakak sempat memperagakan berjalan memikul salib yang berat dengan jalan yang menanjak terus. Itu belum seberapa adik-adik dibandingkan dengan yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Dia harus memikul salib yang berat itu sejauh 3,5 kilometer. Bisa adik-adik bayangkan, 3,5 kilometer itu jaraknya jauh banget ya. Dia berjalan menuju Bukit Golgota dengan tubuhnya yang penuh dengan luka-luka karena habis kena cambuk orang Romawi. Dia harus mengalami pendarahan yang hebat sampai dia harus berjalan dengan terik panas matahari. Dan di sekelilingnya Tuhan Yesus itu juga banyak orang-orang yang berusaha menghina dia, meludahinya, memukulnya, bahkan menendangnya. Kasihan ya Tuhan Yesus. Ya itulah adik-adik yang disebut dengan pengorbanan. Tuhan Yesus berjalan menjalani itu semua dengan penuh kasih yang ada di dalam dirinya. Bisa adik-adik bayangkan kan bagaimana menderitanya ia sebelum dia disalib. Dan akhirnya tibalah dia di Bukit Golgota dan dia harus disalibkan di situ. Semua orang yang menjadi pengikut Tuhan Yesus harus memikul salib. Adik-adik percaya kalau adik-adik adalah pengikut Tuhan Yesus? Kak, bagaimana aku harus pikul salib? Aku kan masih kecil. Ayo, gimana caranya? Caranya adalah dengan belajar sungguh-sungguh, rajin mengikuti pelajaran di sekolah, walaupun sekarang masih online. Mengasihi papa dan mama, jadi anak yang penurut, menyayangi adik dan kakak kalian. Ini yang paling penting. Rajin membaca Alkitab dan jangan lupa saat teduh setiap hari. Bisa kan adik-adik?
Adik-adik pasti bisa. Kakak percaya itu. Nah, adik-adik, sebagai penutup, yuk kita buka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita dari Matius 28 ayat 1 sampai dengan 10. Sudah ketemu adik-adik? Ayo kita baca bersama-sama. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus bangkit. Dia telah menang dan kita ikut menang bersama-sama dengan Dia. Sekarang kita sudah diselamatkan dan berhak masuk ke kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nah, sekarang adik-adik kita berdoa yuk. Ikutin kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas pengorbanan-Mu di kayu salib. Engkau telah menebus dosa-dosa kami. Karena kasih-Mu, kami diselamatkan. Buat kami selalu mengingat dan bersyukur untuk semua karya keselamatan yang telah Engkau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kebaikan-Mu untuk papa, mama, adik, kakak, dan buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa ini ke dalam satu nama yang luar biasa, nama yang telah menyelamatkan kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Raja kami. Amin.